Terima kasih kepada dosen kami, Bapak Dr. Hendra Khalid MA, serta Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang membahas tentang bisnis fashion syariah. Jadi bisnis fashion syariah ini merupakan salah satu subsektor dari industri kreatif yang merupakan salah satu yang memberi sumbangan besar kepada perekonomian Indonesia. Secara etimologi, fashion sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu factio yang memiliki arti melakukan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi fashion dalam bahasa Inggris dan secara sederhana dapat diartikan sebagai cara berpakaian yang digunakan seseorang baik dalam kehidupan sehari-harinya ataupun pada saat acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan dan menunjukkan identitas dirinya. Adapun fashion syariah adalah cara berpakaian yang dikenakan kaum muslim sebagai bentuk ketaatan pada syariat atau aturan-aturan. Seperti menutup aurat yang menjadi ciri dan identitas umat muslim, namun tetap mempertimbangkan gaya busana yang trendy dan modis agar semakin semangat mentaati apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, aurat ini merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka dan dilihat oleh orang lain. Batasan aurat dalam Islam berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki antara pusar sampai dengan lutut, sedangkan batasan aurat perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian ketentuan lainnya selain menutup aurat juga tidak menyerupai lawan jenis. Jadi laki-laki tidak berpakaian yang menyerupai perempuan, juga sebaliknya perempuan tidak berpakaian yang menyerupai laki-laki. Kemudian tidak menyerupai pakaian orang kafir. Terdapat beberapa jenis atau bentuk pakaian non-muslim yang terlarang digunakan oleh muslim, yaitu pakaian yang merupakan simbol atau ciri khas dari agama tertentu, seperti bentuk topi yang digunakan oleh Yahudi. Tujuannya dilarang dalam Islam karena dikhawatirkan memberi dampak negatif pada akidah, keimanan, dan akhlak. Ya, bahkan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan menyerupai pakaian orang kafir adalah seperti sama halnya dengan memakai atribut mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, yang dimaksud atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas, atau tanda tertentu dari suatu agama tertentu. Kemudian dalam pembagian auratnya laki-laki dan perempuan kan berbeda. Tentu saja produk-produk fashion untuk laki-laki dan perempuan pun berbeda juga. Untuk perempuan di antara lainnya ada hijab, biasa kita panggil jilbab, juga bisa kerudung, ada juga yang memanggil himar. Melansir dari situs Global Business Guide atau GBG Indonesia, market hijab di Indonesia dibagi menjadi 3 segmen, yaitu hijab model simple atau biasanya bergo, Mariam, dan sebagainya. Kemudian jilbab syar'i yang panjang, menjulur, menutupi dada. Kemudian yang terakhir hijab fashionable yang digunakan masyarakat urban dan kelas menengah. Kemudian yaitu ada tunik. Tunik ini adalah baju atasan panjang ya, biasanya panjangnya sampai sedengkul, kemudian gamis terusan, gamis wanita, rok bawahan panjang, celana kain atau legging sebagai dalaman dari gamis atau rok, kemudian ciput, dalaman kerudung. Ciput ini juga banyak jenisnya, ada ciput rajut, ada ciput ninja, dan lain-lain. Kemudian handsock atau manset, ini juga banyak jenisnya, ada manset cincin, ada yang jari, ada yang bolak-balik dua warna. Kemudian kaos kaki juga banyak sekali jenisnya. Dan aksesoris seperti bros, gelang, kalung, atau tas, sepatu, itu masuk ke dalam produk-produk fashion. Kemudian produk-produk fashion bagi laki-laki, yaitu diantara lainnya adalah peci, terus gamis atau jubah, biasa saya sebut jubah, kemudian baju koko, sarung, sorban, dan celana sirwal ya namanya. Atau biasanya disebut laisbal, celana yang cingkrang-cingkrang, biasa dipakai bapak-bapak berjenggot dan berjidat hitam.
Ya, itulah contoh-contoh dari produk-produk fashion syariah. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari fashion syariah. Kalau dari dalam Al-Quran, dari sumber Al-Quran, mengatakan fungsi fashion syariah itu yang pertama adalah untuk menutup aurat dan memperindah jasmani. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi tentang menutup aurat, dan firman Allah yang mengatakan bahwa wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi selain untuk menutup aurat, juga untuk memperindah jasmani. Kemudian yang kedua fungsinya ialah sebagai identitas keislaman dan agar terjaga dari gangguan. Jilbab atau kerudung yang digunakan para muslimah untuk menutup aurat merupakan salah satu contoh fashion syariah yang menunjukkan identitas keislaman. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang pakai jilbab, kita bisa langsung tahu kan, wah itu berarti orang Islam gitu. Begitu pula dengan peci atau kopiah yang dikenakan oleh para laki-laki muslim. Dan menggunakan pakaian menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam juga membuat kita khususnya kaum wanita terjaga dari gangguan dan pandangan orang-orang jahat. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun nih, zaman sekarang banyak ditemui orang-orang yang katanya menutup aurat, pakai jilbab, pakai baju lengan panjang, namun ketat atau nerawang. Itu karena mereka selain berkeinginan untuk bergaya syar'i atau menggunakan pakaian muslim, mereka juga ingin mengekspresikan keindahan tubuhnya secara kasat mata. Padahal gaya berpakaian dapat mencerminkan jati diri seseorang. Mengenakan pakaian yang menampakkan aurat bisa mendorong seseorang untuk menjerumus kepada hal-hal yang tidak baik yang bisa mengotori harga dirinya. Kemudian indikator kehalalan fashion syariah. Kehalalan yang dimaksud dalam fashion syariah adalah bukan model-model baju seperti ini nih yang halal, atau model yang seperti itu yang halal. Yang dihalalkan di sini adalah bahan baku yang digunakan untuk membuatnya, mulai dari benang, kain, pewarna, pelembut, proses produksi, dan lingkungan produksi. Industri halal fashion syariah juga memiliki indikatornya sendiri yang wajib dipenuhi, antara lainnya adalah supplier halal, terus proses produksi halal, penyimpanan produk halal, pengiriman atau distribusi produk pengiriman atau distribusi produk atau bahan halal, kemudian transportasi halal. Selanjutnya itu potensi fashion syariah. Indonesia merupakan satu dari 5 besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, sebagai pengekspor fashion muslim terbesar di dunia setelah Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan, sehingga sangat layak bagi Indonesia untuk dapat menjadi kiblat fashion muslim dunia pada tahun 2020. Namun harapan dan target tersebut hingga kini nih tahun 2023 belum tercapai. Kemudian pada Road to Jakarta Muslim Fashion Week 2023 di Kementerian Perdagangan kemarin, upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat muslim mode dunia pada 2024 dibicarakan lagi, sehingga menjadi target baru pada saat ini. Industri fashion Indonesia, khususnya busana muslim dan modeswear, berpotensi menguasai pasar global. Pasalnya, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dengan keragaman budaya dan sumber daya manusianya. Hal tersebut yang menjadi kunci mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia 2024. Jadi fashion syariah pada saat ini memiliki target baru, yaitu pada tahun 2024 menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim di dunia. Mungkin sebagai pusat tren fashion muslim, Indonesia telah berhasil mengukuhkan status tersebut. Namun, bila dilihat dari kacamata industrial itu belum. Saat ini Indonesia sedang memasuki fase kematangan dari segi kreativitas di ranah busana muslim. Banyak pemain baru bermunculan menawarkan desain yang lebih segar dan beragam, sehingga busana muslim terasa tak monoton lagi. Berdasarkan The State Global Islamic Economy,
report sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2020, konsumsi fashion muslim dunia mencapai 283 miliar US dollar. Angka tersebut diproyeksi terus meningkat hingga fashion muslim dunia bakal menembus 402 miliar US dollar. Sementara itu, konsumsi fashion muslim nasional saat ini berada di angka 21 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan peluang bagi industri fashion muslim atau fashion syariah di dalam negeri untuk dapat berkontribusi atau mengisi pasar domestik dan global. Industri fashion muslim nasional, khususnya sektor industri kecil menengah atau IKM, memiliki potensi untuk menjadi pemain besar dan mampu bersaing sehingga produk-produknya mampu kompetitif dan dapat diserap dengan optimal. Berdasarkan The State Global Islamic Economy Report 2019-2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mengembangkan fashion muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Indonesia masih punya peluang untuk menjadi yang terdepan di sektor industri fashion muslim dunia. Kemudian kita bicara tentang pasar dari fashion syariah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor fashion muslim pada semester 1 2022 tercatat meningkat, yaitu 39,86% menjadi 2,80 miliar US dollar. Bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau tahun lalu. Adapun pada 2021 juga terjadi kenaikan nilai ekspor fashion muslim meski hanya 12,49% sehingga mencapai 4,68 miliar US dollar. Namun pencapaian tersebut belum cukup untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin pasar. Berada di posisi ke-13, Indonesia dengan status populasi umat muslim terbanyak di dunia masih kalah dari Cina, Bangladesh, dan Vietnam. Nah, untuk menggenjot ekspor, pengesahan perjanjian kerjasama perdagangan internasional dengan DPR harus segera dirampungkan. Bila RUU tersebut lolos, Indonesia akan bebas dari pajak dagang di beberapa negara dengan pasar potensial. Ia menyebutnya ini disebut juga sebagai jalan tol bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global tanpa hambatan. Adapun 5 besar negara tujuan ekspor fashion muslim Indonesia, yakni Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada, dan Korea Selatan. Industri fashion memiliki keunikannya tersendiri karena produk yang dijual adalah kreativitas, butuh kesabaran dan investasi yang besar untuk bisa menguasai pasar. Kemudian menjadi dasar hukum dalam bisnis fashion syariah, yaitu keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Termasuk ke dalamnya itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, menggunakan jilbab tapi pakaiannya ketat, menerawang, terus juga sekarang zamannya pakai kerudung tapi telinga dan lehernya kelihatan. MUI secara tegas melarang hal tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Adapun yang menjadi tantangan fashion syariah adalah bukannya tak mungkin Indonesia mampu menjadi pusat mode busana muslim karena Indonesia memiliki sumber daya yang kompeten sampai bahan baku fashion yang unik dan beragam. Namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan hal ini. Di antara lainnya ialah pada bahan baku. Sampai sekarang masalah yang sering jadi kendala adalah bahan baku yang masih harus impor. Jadi kain-kain yang biasa digunakan untuk industri fashion seperti kain katun dan sutra merupakan dua komoditas yang masih harus diimpor sampai saat ini. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendirikan sebuah badan penyanggaan kestabilan harga bahan baku fashion melalui BUMN. Namun sampai saat ini hal tersebut belum efektif untuk mengatasi masalah kenaikan harga dan pasokan kain impor. Kemudian tantangan yang kedua yaitu adalah teknologi.
Walaupun di Indonesia ini punya budaya yang sangat kaya dan juga teknik pembuatan kain batik, sebut sebut saja batik tulis atau tenun yang dibuat dengan tangan. Sayangnya hal ini menjadi salah satu kekurangan jika diproduksi dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, karena masyarakat yang membuat itu masih menggunakan ATBM, alat tenun, alat tanpa bahan mesin ya, ATBM itu. Jadi masih menggunakan tangan gitu manual, belum menggunakan mesin, sehingga produksinya masih sangat terbatas dan proses produksinya lama. Kemudian yang ketiga menjadi tantangan adalah sumber daya manusia. Maksudnya bukan berarti tidak banyak orang yang berpotensi dan kreatif dalam dunia fashion, namun tantangan yang harus dihadapi adalah masih banyak orang yang bergelut di fashion hanya sekedar hobi atau ikut-ikutan. Menyikapi hal ini, beberapa asosiasi desainer mencoba untuk mengadakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memajukan industri fashion. Jadi, cuman sekedar senang aja sama fashion, nggak mencoba untuk mendalami, membuka bisnis gitu. Kemudian, tantangan yang berikutnya adalah pemasaran. Sampai saat ini masih banyak IKM yang terhambat pemasaran produknya, sekalipun produk yang mereka hasilkan bagus, namun tak ada gunanya jika pemasaran tidak memadai. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu IKM adalah dengan membantu memasarkan berbagai produknya dengan mengikut sertakan mereka dalam pameran. Setiap tahunnya pemerintah memberi subsidi sebesar 1 sampai 2 miliar rupiah untuk membeli booth bagi IKM. Bahkan jika dinilai potensial dagang, maka pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk ikut pameran di luar negeri. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu adalah modal. Ini merupakan salah satu masalah klasik yang dialami oleh IKM di Indonesia adalah kurangnya modal yang dimiliki. IKM cenderung pada bingung untuk menjamin permodalan mereka karena bunga yang terlalu tinggi dari bank. Itu bunga Bank Indonesia memang yang paling tinggi se-Asia. Kemudian menyikapi hal ini, pemerintah berupaya untuk memberikan KUR atau kredit usaha rakyat. Selain itu, sekarang ini pemerintah bekerja sama dengan 20 pengusaha besar dan Himpunan Pengusaha Pribumi atau HIPPI mendirikan modal Ventura untuk modal IKM. Kesimpulannya, sebagai pusat tren fashion Muslim, Indonesia telah berhasil mengukuhkan status tersebut, namun belum bila dari kacamata industri. Saat ini Indonesia sedang memasuki fase kematangan dari segi kreativitas di ranah busana Muslim. Indonesia masih banyak peluang untuk menjadi yang terdepan di sektor industri fashion Muslim dunia. Pasalnya, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dengan keragaman budaya dan sumber daya manusia. Hal tersebut yang menjadi kunci mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fashion Muslim dunia tahun 2024. Kemudian Indonesia dengan status populasi umat muslim terbanyak di dunia masih kalah dari Cina, Bangladesh, dan Vietnam. Untuk mengenjot ekspor, pengesahan perjanjian kerjasama perdagangan internasional dengan DPR harus segera dirampungkan. Bila RUU tersebut lolos, Indonesia akan bebas dari pajak dagang di beberapa negara dengan pasar potensial. Butuh kesabaran dan investasi yang besar untuk bisa menguasai pasar. Kemudian bahan baku, teknologi, kemampuan SDM, pemasaran, dan modal merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mengembangkan industri fashion dan fashion syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya teman-teman, kepada teman-teman yang ingin mengoreksi, menambahkan, dan menjawab pertanyaan. Disilahkan. Baik, silakan diskusikan, silakan. Ada beberapa hal untuk ini yang menjadi menarik bagi perkembangan fashion syariah ini. Tafadhol, silakan.